Halo Sobat Stella, gimana nih kabarnya? Balik lagi di acara kesayangan kita semua, Student Talk. Aku Widya Hairani yang akan menjadi host di acara Student Talk kali ini. Nah teman-teman, kita hari ini tuh kedatangan narasumber spesial nih, gara-gara sebenarnya sih semua narasumbernya Student Talk itu semuanya spesial. Nah untuk kamu boleh langsung memperkenalkan diri ke Sobat Stella. Halo Sobat Stella, perkenalin nama aku Muhammad Fatan Rizky Ditya. Aku akrab dipanggil Fatan, aku dari kelas 10 animasi. Oke, halo Fatan. Halo. Aku ini langsung aja nih, aku mau nanya-nanya. Dia kan kebetulan masih kelas 10 ya, baru Iya, masuk. betul, baru masuk. Gimana nih rasanya udah resmi jadi bagian dari SMK Telkom Lampung? Jujur rasanya tuh bener-bener happy, seneng. Terus di sini juga kayak aku tuh bisa lebih disiplin lagi dalam belajar. Habis itu berangkat sekolah, teman kan Telkom kan bener-bener masuknya tuh on time ya. Iya, jadi aku tuh kayak dari rumah tuh kayak harus jam segini harus udah berangkat. Jadi kalau misalnya aku berangkat lebih dari jam yang aku tentuin itu pasti habis ini bakal telat. Jadi bener-bener aku sekarang lebih disiplin lagi gitu. Oke, jadi lebih on time ya. Betul. Oh ya, ngomong-ngomong Fatan dari SMP mana nih? Aku dari UPT SMP Negeri 3 Pringsewu, Kak. Oh my god, dari SMP 3 Pringsewu. Betul. Untuk kalian-kalian nih yang SMP 3 Pringsewu boleh ya kayak Kak Fatan gabung juga ke SMK Telkom ya. Betul. Tahun depan. Oke, aku penasaran pas pertama kali kamu masuk atau MPLS kemarin nih, ada nggak sih cerita lucu atau hal yang memorable bagi kamu pas MPLS itu? Jujur kalau untuk hal-hal lucu sih ada ya Kak, cuman nggak yang begitu funny atau gimana gitu. Kalau hal yang paling berkesan kemarin itu waktu awal kita pre-MPLS, kan aku kan bener-bener dari SMP ku cuma ada 2 anak nih. Iya. Dan aku tuh bener-bener gak sekelompok sama dia. Aku tuh kayak gak kenal nih, kayak aku tuh bingung untuk masalah berbaur nih awalannya. Karena semua itu kan orang baru, terus dicampurin di satu. Awalnya tuh kayak aku masuk kelas, dengan tiba-tiba aku tuh jadi ketua kelompok. Aku langsung kayak ya Allah, ya udahlah nggak apa-apa, aku coba gitu kan. Selagi bisa. Nah dari situ aku mimpin. Ketambahan anak-anak kelompokku ini apa ya, bisa dibilang solid, cuman ada beberapa anak yang kurang solid gitu loh. Terus aku ternyata di situ aku belajar, ternyata memimpin semua kepala itu nggak mudah gitu. Jadi MPLS kemarin itu tetap seru, apalagi waktu pensi Kak. Bener-bener lucu banget, apalagi ada yang pakai pakaian vintage gitu-gitu. Itu bener-bener lucu banget, bikin ketawa. Pensi kemarin pokoknya itu paling berkesan. Bagian pensi sama demos itu paling bagus Kak menurut aku. Kayak penampilan mereka keren-keren ya. Keren-keren banget Kak, sampai aku kemarin gini, kenapa sih demosnya kok cepet banget gitu kan. Ayo bisa kalau ada waktu bisa diulang, aku pengen di posisi itu lagi gitu. Berarti itu ya yang bener-bener memorable banget. Betul. Terus perbedaan terbesar yang paling kamu rasain pas transisi dari SMP ke SMK Telkom itu apa sih, kayak gimana perasaan kamu gitu? Jujur dari SMP ke SMK ini bener-bener happy karena waktu dari SMP itu aku pernah Kak punya mimpi. Jadi plan pertama aku itu ada di SMK Telkom dan kebetulan kan kakak aku sendiri kan alumni dari sini nih. Jadi kayaknya aku mau deh ngikutin jejak dari kakakku gitu. Aku punya plan di SMK Telkom. Terus seiring berjalannya waktu kan namanya pertemanan itu pasti ada namanya racun-racun gitu ya Kak. Kayak aku di situ kayak kepikiran lagi pengen masuk SMA. Terus di situ aku daftar SMA terlebih dahulu dan ternyata emang aku tuh bukan dinobatkan buat ditakdirkan untuk masuk SMA. Dan aku kembali lagi ke pilihan utama aku di SMK Telkom. Dan untuk perbedaan itu bener-bener jauh banget Kak. Dari SMP aku yang bener-bener bisa dibilang kurang disiplin, masuk sini kayak yang bener-bener penuh banget tanggung jawabnya Kak. Yang dari aku susah banget buat ngatur, habis itu aku yang tadinya jarang banget sholat duha di SMP, di sini kayak bener-bener rajin dari sholat duha, zuhur sampai asar, bener-bener disiplin Kak, ada tanggung jawabnya, kayak bener-bener dapet vibes-nya gitu. Ya, dan memang kebetulan nih untuk aktivitas Telkom itu diawali dengan sholat duha bagi yang muslim ya, dan itu semua diusahakan sholat duha murid-muridnya karena biar bisa nantinya menyerap pelajaran makin mudah ya, karena udah ada ridho dari Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Oh iya nih, kan walaupun kamu masih anak baru nih,
nama kamu itu udah kayak apa ya, jamur gitu loh, kayak di mana-mana ada nama kamu gitu, gara-gara kamu itu termasuk siswa yang berprestasi nih. Betul. Banyak organisasi ya. Boleh nggak sih ceritain pengalaman kamu, prestasi kamu, apa enggak, kalau nggak itu pengalaman organisasi kamu? Oke, jadi waktu awal SMP kelas 7 itu aku pernah ikut namanya Forum Anak Kabupaten Pringsewu, Kak. Dan FA ya? Iya, FA. Jadi awalnya tuh aku hanya coba-coba. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa lah, pengen berbaur ke orang luar juga gitu. Dan ternyata tanpa aku sangka-sangka, kok bisa lolos? Aku kaget di posisi itu. Jadi kayak buka pengumuman, wah kok tiba-tiba lolos? Padahal aku nggak bisa ngapa-ngapain, Kak, di posisinya di situ. Sedangkan aku wawancara aja masih gugup gitu loh. Banyak banget anak-anak, aku kan bersaing sama anak-anak SMA di luar sana nih. Sedangkan aku masih paling kecil dan benar-benar masih kelas 7 di situ yang berbaur di anak-anak yang benar-benar keren-keren banget gitu kan. Jadi kayak aku masih nggak expect kayak sekarang kenapa aku bisa lolos gitu. Terus setelah dari Forum Anak, aku di situ belajar. Ternyata berorganisasi itu seru gitu ya. Iya, setuju banget. Habis itu dari situ aku mulai scroll di IG, aku mulai membangun personal branding di Instagram dan alhamdulillah aku berhasil, Kak. Jadi dari situ aku ngikutin organisasi yang dari awalnya aku kan FOMO ya, Kak. Awalnya ikut organisasi mah FOMO doang. Dan ternyata bisa sampai detik ini, sampai waktu itu di kelas 8 SMP mau naik kelas 9 itu aku bisa bawa nama sekolah ke Universitas Indonesia, Kak. Oh my God, di situ keren kayak banget. aku bener-bener nggak expect dari aku awal mula join Forum Anak, OSIS dulu deh, OSIS baru ke Forum Anak, ternyata aku bisa sampai sekarang gitu. Sampai aku nggak itu bisa dikenal banyak orang. Habis itu banyak yang beberapa emang banyak haters ya, Kak. Ya, wajar lah ya pasti. kalau kayak gitu. Dan ada juga kita ambil sisi positifnya, banyak yang terinspirasi seperti itu, Kak. Jujur aku tuh masih bangga banget sama diri aku. Kenapa ya, aku kok bisa dari anak yang kecil itu nakal terus suka nangis, besarnya kenapa aku bisa jadi seperti ini? Aku masih bingung sampai detik ini gitu, Kak. Jadi banyak inspirasi orang. Betul. Ya. Tapi itu keren banget sih. Aku sekarang aja kayak, wow, kamu hebat banget gitu loh, dari SMP ya, dari kecil udah membangun relasi, udah membangun personal branding gitu. Terus kalau untuk tadi kan kamu bilang UI ya? Iya. Bawa nama ke Universitas Indonesia, itu ngapain sih? Jadi aku waktu itu ikut acara Festival Pelajar Unggulan, Kak. Oh my God. Jadi di sana itu kita kayak pelajar tentang pelatihan OSIS. Jadi kita di sana tuh kayak banyak belajar tentang organisasi. Habis itu tentang kita melatih public speaking kita biar bagus gimana, membangun personal branding kita biar bagus gimana trik-triknya gitu. Jadi bener-bener aku awalnya juga nggak nyangka bisa berangkat gitu kan. Karena dari banyaknya anak di Indonesia, itu kan dari satu Indonesia dikumpulin ya, Kak. Iya. Jadi aku nggak nyangka ternyata aku bisa lolos gitu. Nah di situ tuh awalnya aku bingung karena kan aku daftar itu tuh nggak sempet bilang ke orang tua. Jadi aku tuh bingung. Aku segera lolos, harus aku berangkat ke Universitas Indonesia. Karena aku kan tadinya mau aku udah nggak usah ikut, tapi aku sayang kan, Kak. Sayang banget dong. Aku udah berjuang nih. Kenapa aku sia-siain gitu? Dari situ aku bilang ke mamaku kalau aku tuh lolos gini-gini. Terus aku langsung bilang ke sekolah juga. Terus minta bantuan segala macam dan alhamdulillah dipermudah dalam segala urusannya, Kak. Aku bisa berangkat pada bulan Mei waktu itu. Di bulan Mei tahun lalu ya? Tahun lalu. Oke, berarti benar-benar kamu didukung juga ya sama orang tua Alhamdulillah. dan sekolah juga mendukung. Iya. Terus pernah nggak sih kayak ngerasa, kan kamu banyak nih organisasinya, terus prestasinya pasti ngejar akademik juga dong. Betul. Ya. Pernah nggak sih ngerasa ada di titik jenuh, capek berorganisasi gitu? Jujur setiap aku punya ya, Kak. Sampai waktu itu aku pernah gara-gara bener-bener down. Jadi aku tuh pernah berpikiran kayak gini. Kalau aku mau keluar organisasi aja lah kayak gitu kan. Itu hanya pikir mentah doang, Kak. Terus aku pikir lagi, tapi kalau misalnya aku keluar organisasi, aku mau jadi apa ke depannya gitu kan. Sedangkan aku di organisasi itu membangun benar-benar relasi, Kak. Dari yang tadinya aku nggak punya teman-teman dari jauh-jauh dari kota-kota lain, jadi dari organisasi ini aku punya teman dari kota-kota lain seperti itu, Kak. Jadi aku waktu itu pernah mikir, aku udah pernah di titik itu, kayak di titik itu tuh kayak udah nggak mau ngapa-ngapain, Kak. Kayak jadi udah kayak capek gitu capek ya? lah kayak gitu, kayak udahlah ngapain buang-buang waktu, aku bilang kayak gitu kan. Terus ternyata aku di situ mikir lagi, tapi kalau misalnya aku benar-benar keluar dan aku benar-benar mutusin buat aku nggak
lanjut organisasi, nanti aku kayak mana ya kayak gitu kan. Terus dari situlah aku nggak jadi keluar dan aku tetap bertahan. Ternyata dari pertahanan itu nilai akademikku juga sama malah naik Kak, yang dari tadinya aku ranking 10 besar dan aku alhamdulillah bisa masuk 3 besar. Dan disitulah aku membuat semangat. Jadi di situ aku buat jadwal kita buat organisasi, jadwal kita buat main, sama jadwal kita buat belajar gitu. Dan dari akademik itu aku juga kebetulan les nih Kak. Jadi aku kebetulan les di Bimbel Nonem, tahu? Oke, Nonem ya tahu. Di Medan Pringsewu aku les di situ, ternyata benar-benar bagus dan aku bisa mengoptimalkan dari organisasi ke akademik. Sampai kemarin aku pembagian ijazah ini aku masuk 5 besar. Oh my god, keren banget. Berarti cara kamu untuk membagi waktu antara organisasi, belajar, dan bermain itu dengan cara membuat jadwal ya? Betul. Jadi jadwalnya harus terperinci ya? Betul, karena jadwal itu penting banget Kak. Dari kita non-akademik, akademik itu kita harus jadiin satu. Karena kalau misalnya kita fokus ke non-akademik nanti nilai kita kayak mana gitu. Walaupun hanya nilai di atas kertas, itu sangat penting bagi kita untuk masa depan nanti gitu Kak. Iya benar banget, setuju banget. Karena kalau kita nggak dijadwalin juga kita ya bingung nggak sih? Kita harus ngapain gitu-gitu. Jadi kita ya nggak tahu mana yang harus diprioritaskan dulu kan. Terus kan kamu udah ada nih di SMK Telkom Lampung nih, udah resmi jadi siswa. Ada nggak sih target gitu yang pengen kamu capai di sini? Jujur ada Kak. Jadi yang pertama aku tuh pengen awal dulu ya Kak, aku pengen targetnya tuh mau bawa nama sekolah dulu. Tapi karena dari situ aku mau target pertama tuh aku mau ikut organisasi di sekolah dulu. Nanti setelah itu aku ada berapa step by step. Aku pengen setelah aku masuk organisasi di sekolah dan aku berhasil, aku pengen bawa nama sekolah nih Kak untuk lomba-lomba ke ajang. Ketaman kan aku kan anak karate ya Kak. Besok juga kita ada kejuaraan, aku pengen bawa nama Telkom Kak untuk pertama kalinya gitu kan. Dan aku pengen banget Telkom ini bisa dikenal ke orang luar juga. Jadi jangan orang luar itu kan banyak yang nganggap Telkom itu sepele ya. Jadi kayak jangan, Telkom itu bagus, aku bilang kayak gitu kan. Kayak kemarin ada beberapa anak kayak ya sekolah kok di Telkom gini. Terus gitu aku jelasin latar belakang Telkom itu sebenarnya kayak gini. Terus benefit yang kita dapetin itu seperti apa. Emang anak-anak itu malah ngomong kayak gini, wah bagus juga ya kayak gitu kan. Terus akhirnya dia mau masuk ke Telkom gitu. Dan target yang ketiga aku itu aku pengen ngejar beasiswa Kak. Jadi bener-bener aku tuh SMK ini mau fokus ke akademik gitu. Tapi non-akademik juga aku tinggalin gitu. Jadi aku mau fokus ke akademik juga, aku mau pertimbangkan nilai-nilaiku. Biar gimana sih cara masuk 10 besar itu gitu. Aku suka hal-hal yang menantang Kak. Iya benar, setuju. Karena kalau kita melakukan hal yang menantang dan kita berhasil itu satisfying banget ya, kayak dapet gitu. Masih nggak nyangka gitu ya Kak. Terus berarti kamu mau ngincer OPES gitu ya? Betul banget. Oke, karena kebetulan di SMK Telkom Lampung kalau kita berprestasi di bidang akademik maupun non akademik itu kemungkinan besar bakalan dapat yang namanya OPES yang bisa lanjut ke University Telkom Bandung ataupun Telkom yang lainnya. Nah, terus kamu ikut karate? Betul. Ikut karate itu sejak kapan sih? Jadi awalnya tuh aku kelas 7. Aku namanya anak kecil ya Kak. Diajak-ajak FOMO gitu kan. Aku ikut lah. Di situ kayak aku bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain di karate karena baru pertama kali nyebur. Habis itu di situ aku belajar bela diri nih. Awal bela diri aku belajar nggak bisa ngapa-ngapain sampai sekarang detik ini walaupun aku belum begitu pro. Tapi alhamdulillah aku udah mendapatkan beberapa juara nih Kak. Habis itu fun fact aku ikut karate, ternyata karate itu nggak seburuk yang orang kira gitu kan. Paling kan orang-orang kira ini pada ngiranya karate gitu-gitu doang kayak gitu, cuman sama aja lah sama yang lain gitu. Ternyata enggak. Di karate kita juga diajarin disiplin. Habis itu kita diajarin untuk bertanggung jawab dalam melakukan suatu hal. Apalagi kalau kita ada kejuaraan nih Kak, kita harus benar-benar ngejaga alat-alat yang kita bawa dari berangkat sampai pulang harus tetap selamat gitu. Jadi ikut karate aku dari kelas 7 SMP sampai detik ini aku masih ikut gitu dan aku ingin bercita-cita menjadi atlet gitu. Hebat ya, keren banget nih. Terus aku tuh dari tadi denger kan kamu ikut organisasi FOMO, terus ikut karate FOMO. Aku tuh kayak berkesan banget gitu. Ternyata kalau yang namanya FOMO itu nggak senegatif itu. Betul. Ya. Jadi untuk orang-orang di luar sana yang bilang ngapain sih FOMO, sebenarnya nggak apa-apa ya kalau FOMO-nya itu positif gitu. Terus kamu
ada nggak sih pesan ke teman-teman, ke kakak kelas ataupun ke adik kelas yang pengen seperti kamu, kayak gimana sih caranya? Yang pertama itu ya kak, kita harus tetap mengejar cita-cita. Daripada kita ngejar yang nggak cinta itu kan berat ya kak. Bener Jadi banget. utamakan kejar cita-cita, jangan ngejar yang nggak cinta gitu kak. Karena masa depan kita itu ditentukan dari kita sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain ataupun pacar kita gitu kan. Jadi kita punya pendirian, kita pasti bisa dan kita pasti bisa melewati rintangan-rintangan yang kita lewatin ke depannya seperti itu. Berarti kayak kalau untuk sekarang istilahnya jangan dulu deh ya Iya. untuk cinta-cintaan, kita fokus aja dengan cita-cita Cita kita. betul. Terus terakhir nih, satu kata yang menggambarkan harapan kamu selama 3 tahun untuk 3 tahun ke depan. Harapan aku semoga di SMK Telkom Lampung ini nggak ada yang namanya pembulian, karena jujur aku waktu di SMP tuh pernah dibully kak. Berarti punya trauma deh. Iya, aku punya trauma dan aku di SMP ini, di SMK Telkom Lampung ini aku berharap stop kriminal, stop diskriminasi, dan stop namanya cyberbullying dan bullying. Aku mau di SMK Telkom Lampung ini makin berjaya, keren, kreatif, dan semangat penuh banget buat SMK Telkom Lampung ini kak, gitu. Oke, keren banget. Oke teman-teman Stella, jadi itu Fatan yang personal brandingnya udah keren banget ya di Instagram, bisa langsung cek aja ya di Instagramnya Betul. Fatan, dia ada di organisasi apa dan apa-apa. Oke teman Stella, kita udah ada di penghujung acara nih. Aku selaku host ucapkan terima kasih kepada Fatan dan juga sobat-sobat Stella yang di luar sana. Terima kasih, see you, bye-bye.